warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-Karam Ustaz Terabas Hamzah yang sama-sama kita hormati, mudah-mudahan kita selalu sehat dan senantiasa istiqomah berdakwah kepada Allah ini. Kemudian para ulama, para tua kami muliakan, khusus kepada ibu maksud berbahagia. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari subuh yang penuh berkah ini kita dapat kembali bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kita bisa kembali bisa hadir dinemukan oleh Allah sehingga kita bisa menghadiri sholat berjamaah setiap waktunya istiqomah pada pagi hari ini, kemudian dilanjutkan dengan tilawah ini dan perpanjang etika dalam subuh atau matahari terbit, kemudian juga silaturahim. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah. Itu kita akan sama-sama selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salam dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita sama-sama mendengar kajian disampaikan Ustaz, mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada kita bersama akan menambah wawasan kita khususnya kawan agama dan selalu istiqamah dan semangat selalu berangkat perintah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu waktu serahkan sepenuhnya kepada Ustaz. Dan seperti biasa mungkin ada jemaah yang bertanya mungkin lebih hidupnya suasana kajian kita ini, mungkin beri kesempatan dan sedikit waktu untuk menjawab Ustaz. Mungkin materinya mungkin sekitar 20 menit ya. Sisanya itu terima kasih pada Ustaz, kita silakan kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah huwa ahkamul hakimin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mursalu rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Segala puji milik Allah, Tuhan sekalian alam. Allah itulah yang pantas kita puji-puji, karena dialah yang menciptakan seluruh alam ini dan dialah yang berkuasa pada seluruh alam itu. Shalawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbanyak bersolawat, semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak pula syafaat dan manfaat yang akan kita terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sehat-sehat, terlepas dari ngantuk, karena subuh ini memang sangat mengantuk mungkinnya. Kajian kita kali ini adalah 3 pilar kekuatan akidah. Ini penting diketahui oleh seorang mukmin.
oleh seorang muslim. Karena apabila ketiganya itu duduk di dalam dirinya, paham dia, diamalkan, maka insya Allah dunia ini terasa ringan. Insya Allah harapan untuk kembali ke akhirat itu kuat sekali. Nah, oleh sebab itulah makanya perlu kita memahami 3 pilar kekuatan akidah. Yang pertama adalah pilar tauhidullah. Bagaimana kita mentauhidkan Allah? Bagaimana pentingnya mentauhidkan Allah itu? Dari mana kita tahu? Ada dari dalil naqli, ada pula dari dalil akli. Dalil naqli itu berasal dari ayat-ayat. Contohnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, Allah samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Ini ayat menjadi dalil naqli di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada dalilnya itu naqli plus akli. Ini tergambar dalam ayat-ayat di mana Ibrahim mencari Tuhan. Ketika di malam hari dia melihat ada bulan purnama, lalu dia mengatakan barangkali inilah Tuhan itu. Tapi tidak lama kemudian bulannya terbenam, hilang. Enggak mungkin. Tuhan kok bisa terbenam? Tuhan kok bisa hilang? Lalu di siang hari dia memperhatikan matahari. Wah, barangkali inilah Tuhan itu. Dia lebih besar dari yang semalam. Dia lebih terang daripada yang semalam. Inilah Tuhan itu. Tidak lama kemudian mataharinya terbenam. Kok Tuhan bisa hilang? Kok Tuhan hanya berlaku di siang hari saja? Kalau bulan kok malam sehari saja dia mampu untuk tampil. Kalau matahari ini siang saja, enggak mungkin. Tuhan tidak mungkin tenggelam. Pada akhirnya disitulah dia menyatakan dirinya, meyakini dirinya pasti ada sang pencipta yang maha hebat itu, yang menciptakan bulan itu, yang menciptakan matahari itu. Dialah Tuhan yang maha besar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada lagi dalilnya itu bersifat akli. Bersifat akli itu akal yang memikirkannya, menimbulkannya tanpa peduli dengan nakli. Apa contohnya? Contohnya adalah tidak mungkin di satu negara 2 presiden. Kita akli, akal. Ada nggak di sebuah negara presidennya 2? Enggak ada. Ada nggak di suatu kerajaan rajanya cuma rajanya 2? Kecuali wakil, itu berbeda. Ada nggak di dalam suatu stasiun yang di situ ada geng preman, centeng kepala premannya 2? Enggak ada. Kecuali ada wakil, itu berbeda. Selalu ada satu. Begitu juga dengan Tuhan. Itu hanya satu. Kenapa? Tidak mungkin di dalam suatu kekuasaan itu 2 orang berkuasa sama-sama kuat. Tidak mungkin. Taruhlah preman pasar itu, kata yang satu, bro, di situ kuat kan? Ya, saya juga kuat.
Saya yang menguasai ini. Kata yang satu, saya yang menguasai ini. Kita ambil dulu kekuatan. Selalu begitu. Akhirnya mana yang kuat, itulah pemimpin geng itu tadi. Kepada Tuhan juga begitu. Siapa yang menciptakan jagat raya? Siapa yang menciptakan matahari? Siapa yang menciptakan diri kita? Akal berkata, pasti yang maha hebat, pasti yang maha besar itu. Kalau ada tua-tua Tuhan, ayo hancur jagat raya itu. Pasti hancur. Kita ini tidak akan hidup kalau ada dua Tuhan. Tidak akan hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan itu saling berperang. Yang namanya Tuhan itu, dia punya ego yang kuat. Akulah yang sebenarnya berkuasa. Akulah yang sebenarnya yang menciptakan ini. Akulah yang sebenarnya. Egonya Allah itu, Tuhan itu tinggi. Sehingga kalau Tuhan itu sama-sama ego merasa berkuasa, perang. Perang, nggak ada kita nggak perang itu. Akan hancurlah jagat raya ini. Nah, dan kemudian terpentinglah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan jagat raya yang baru. Ini secara akli. Jadi secara akli Tuhan itu ada dan itu pasti sama. Kalau dia buat perang, kalau perang hancur-hancuran, kalau hancur-hancuran kita nggak ada. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pilar yang pertama, pilar tauhidullah. Yang kedua adalah pilar meyakini sifat-sifat Allah. Jadi kita harus meyakini sifat-sifat Allah itu, terutama yang berada di Asmaul Husna itu. Allah itu Maha Pemaaf, Afu. Allah itu Maha Ghafur, Maha Pengampun. Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih. Semua itu harus kita yakini dulu. Bagaimana sayangnya Allah itu? Karena ada orang yang salah paham terhadap sayangnya Allah. Karena gak duduk di dalam dirinya itu. Bagaimana sayangnya Allah? Allah ini berdoa saya dari kecil sampai besar, tak kaya-kaya saya. Allah itu tak sayang sama saya. Ini pikiran. Tapi ketika kita teliti secara detil, bagaimana Allah menyayangi hambanya itu akan terlihat bagi orang-orang yang menyadarinya. Apa contohnya? Walaupun saya miskin, tapi saya sehat. Mulai. Walaupun dia miskin, tapi sehat. Tetangga saya kaya, tapi sakit-sakitan. Kenapa? Sering sakit hati. Saya alhamdulillah miskin, tak sakit hati saya. Tetangga saya kaya, biarin. Karena pada endingnya adalah sehat. Sehat rohani, sehat jasmani. Mulai. Kalau orang menyadari itu, dia akan enak hidup itu. Orang kaya, dia tidak akan ini. Kenapa? Lihat aja. Bagaimana dia memanage kekayaannya. Orang miskin, dia juga biasa aja melihatnya. Bagaimana dia memanage kemiskinan itu. Ada orang yang pandai memanage kemiskinan, dia sukses dalam hidup. Dunia dapat, akhir nanti gampang masuk surga. Ada orang yang kaya, sulit memanage hidup. Dia hanya cenderung memanage ekonomi. Ini bedanya, Pak. Apa bedanya kepandaian memanage ekonomi dengan memanage hidup? Kehidupan berbeda. Kalau memanage ekonomi, dia pikirnya bagaimana kaya, bagaimana memutar uang, bagaimana meminjam uang, bagaimana bisa punya rumah mewah, bagaimana memiliki mobil banyak.
Sehingga orang melihat, oh sukses betul dia. Bill Gates itu wah triliunan duitnya, tapi dia tak pernah merasa bahagia. Bayangkan itu triliunan, apa aja yang bisa dia bisa, tapi dia tidak bisa memanage kehidupannya. Dia bercerai dengan istrinya. Ya, alhamdulillah kita ini yang miskin-miskin biasa aja hidup, tak bercerai dengan istri kita. Ya, tapi Bill Gates, yang ada yang memiliki ownernya komputernya, ownernya Office apa itu, Microsoft itu, beliau itu bercerai, pada hartanya banyak. Ya, itu artinya apa? Secara ekonomi dia bisa memanage, tetapi secara kehidupan dia tidak bisa memiliki kehidupannya. Kehidupan itu adalah kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Bagaimana dia punya bekal untuk dunia dan bagaimana bekal untuk akhirat. Bekal untuk dunia tidak harus banyak. Apa ukurannya? Ukurannya cukup bagaimana dia bisa membekali akhiratnya. Jadi bekal dunia itu hanya sebatas bagaimana bekal itu cukup untuk membekali hidupnya untuk akhirat. Berapa banyak? Hitung saja. Saya makan. Perlu hidup. Itu bekal hidup di dunia. Setelah saya itu minum. Minum. Tempat tinggal ada. Rumahnya tidak mewah, gak apa-apa. Yang penting bisa tidur. Kalau seandainya mau toilet bisa ke toilet. Ada toilet jelek lagi. Kemudian ada keramik, ada keramik, tapi masih bisa hidup. Akhirnya dari keadaan seperti itu, bekal yang sekecil itu bisa digunakan untuk kembali ke akhirat. Dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa haji berkali dan seterusnya itu. Jadi bekal dunia itu sekecil apapun, seminimal apapun, semuanya digunakan untuk membekali dirinya ke akhirat. Jadi banyak orang-orang miskin itu yang menyadari ini. Di dunia saya katakan apa-apa juga. Ya sudahlah, yang sedikit ini saya jadikan bekal untuk akhirat. Akhirnya dia apa? Rajin dia datang ke masjid, rajin dia berzikir, rajin dia bersedekah walaupun sedikit. Sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya banyak juga. Nah inilah prinsip hidup. Bagaimana memanage kehidupan itu dengan memanage ekonomi itu jauh berbeda. Orang yang memanage ekonominya itu sering tersandung dengan kesalahan memanage masa depan dan akhirat. Tetapi orang yang pandai memanage kehidupan, biasanya dia pandai memanage ekonominya, tentu dengan garisan-garisan syariat. Ya, ini cara benar mendapatkannya, ini cara yang salah mendapatkannya. Nah, pada akhirnya dia selamat di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dari segi sifat yang satu itu saja, ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ternyata Allah itu Maha Penyayang pada hamba-hambanya itu. Ketika hamba-hamba itu menyadari siapa dirinya itu. Ini pilihan yang kedua. Karena enggak semuanya bisa saya uraikan, ya. Pilihan yang ketiga adalah meyakini ketetapan Allah, meyakini ketentuan Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti kembali kepada dirimu. Ini adalah benar ketetapan, ketentuan Allah. Kita harus yakin itu. Yang menyatakan itu siapa? Allah. Lewat beberapa ayat. Afa hukmal jahiliyah yabun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang kamu yakini, yang kamu anggap baik, nah menjadi pilihanmu? Sementara ada hukum Allah di sisi yang semestinya kamu yakini. Tentu bagi orang-orang yang beriman akan lebih yakinnya kepada hukum Allah itu. Ini ketentuan Allah.
Ketentuan Allah yang harus diyakini. Kemudian ada lagi yang namanya ketentuan Allah itu apabila seorang hamba itu sudah diciptakan di dalam rahimnya selama 40 hari itu sudah mulai ditentukan. Apa yang ditentukan di situ? Ajalnya ditentukan di situ. Perbuatannya ditentukan di situ. Baik buruknya ditentukan di situ. Bagaimana rezekinya ditentukan di situ. Kita harus yakin itu. Meyakini ketetapan dan ketentuan Allah. Coba kita perhatikan di dalam surah Al-Isra ayat 7 yang saya bacakan tadi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu kembali kepada dirimu. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu pasti kembali kepada dirimu. Apa contohnya? Di dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim itu diceritakan bagaimana orang-orang yang berbuat baik itu kembali kebaikan kepada dirinya. Ada 3 diceritakan hadis itu, orang yang dalam perjalanannya kemudian terkurung di dalam gua. Gua itu begitu mereka masuk untuk berlindung pada waktu itu, kemudian ditutupi oleh batu besar. Akhirnya mereka terkurung di dalamnya. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Batu yang besar dengan tenaga yang kecil gak akan mungkin bisa menggeser batu itu. Dicoba gak bisa. Dengan alat apapun gak bisa bergeser. Ini kesulitan yang besar. Maka masing-masingnya berdoa kepada Allah. Yang pertama, dia berdoa, ya Allah, saya pernah berbuat baik kepada kedua orang tua. Semasih mereka hidup dulu, saya itu selalu mendahulukan mereka. Ketika makan, saya mendahulukan mereka. Ketika minum, saya mendahulukan mereka. Saya belum makan sebelum mereka makan. Saya belum minum sebelum mereka minum. Apa yang saya bawa dari pasar nanti untuk makanan, saya belum makan. Sebelum saya suapin orang tua saya, sebelum saya minumkan minuman itu pada orang tua saya, maka sisanya itulah ya Allah yang saya minum. Setiap sisanya itulah yang saya makan ya Allah. Terkadang saya masih lapar ya Allah. Terkadang saya kenyang ya Allah dari sisa-sisa itu. Tapi tidak apa-apa ya Allah. Demi orang tua saya ya Allah, yang membesarkan saya, yang melahirkan saya rela ya Allah berbakti seperti itu ya Allah. Jika ini baik ya Allah, tolong ya Allah, berikan kami jalan keluar dari gua ini. Maka apa yang terjadi? Bergeser batu besar itu. Tetapi masih belum bisa keluar. Lalu yang kedua berdoa, ya Allah, saya dulu punya paman. Anak paman saya itu cantik jelita. Saya jatuh cinta kepadanya ya Allah. Saking cantiknya saya jatuh cinta kepadanya ya Allah. Begitu saya mengungkapkan cinta kepadanya, dia tolak cinta saya ya Allah. Hibah hati saya ya Allah. Tapi suatu ketika dia rupanya terdesak dalam kehidupan. Dia butuh uang dinar sebanyak 150 dinar. Dia minta tolong kepada saya. Apa dia bilang? Tolong saya berikan uang 150 dinar. Tapi kemudian saya katakan boleh, dengan syarat kita harus bersih. Dan ketika itulah uang itu saya berikan kepadanya. Dan anak paman saya itu menyatakan kepada diri saya, apakah engkau tidak ingat kepada Allah? Hanya dengan uang seperti ini, hanya dengan diri saya seperti ini. Lalu ketika itu saya sadar ya Allah, saya bertobat kepadamu ya Allah, dan saya kembali ke jalan yang benar. Jika ini pertobatan saya ini ya Allah adalah baik bagi saya, tolong ya Allah, lepaskan kami dari kesulitan ini. Apa yang terjadi sudah itu? Maka bergeserlah batu itu. Tapi masih juga belum bisa keluar ketiga-tiga. Lalu yang ketiga pun berdoa kepada Allah, ya Allah, saya dulu pernah menjadi majikan yang baik. Saya punya perusahaan yang besar, punya ternak yang besar, perkebunan yang luas, dan saya menggaji para karyawan-karyawan saya. Kemudian ada satu karyawan saya ini, begitu gajian, dia nggak ada. Akhirnya gajinya terpaksa saya tahan, dan dia pergi entah kemana. Selama gajinya itu ditahan
saya, lalu gajinya ini saya kembang biakan. Dan kemudian dari gajinya itu menghasilkan kebun yang luas, menghasilkan ternak yang banyak. Kemudian suatu hari dia datang kepadaku, ya Allah. Dia meminta gajinya yang dulu, yang pernah dia tinggalkan. Lalu apa saya bilang? Gajimu yang dulu sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah kebun yang luas ini, ternak yang banyak ini. Kenapa bisa begitu? Karena saya kembang biakan. Itulah gaji baru. Saya tidak mau menerimanya. Cukup gaji saya itu. Tidak, saya bilang. Itu adalah gajimu. Dan niat saya adalah berbuat kebaikan. Jika itu baik, ya Allah. Tolong ya Allah. Lepaskan kami dari kesulitan ini. Lalu baru itu bergeser. Dan mereka bisa keluar ketiga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita di dalam hidup ini, jangan kita itu bermain-main dengan amal-amal kita. Yakinilah bahwa amal-amal kita itu membawa kebaikan kepada kita. Di dalam surah Fussilat 43 juga disebutkan di situ. Man 'amila shalihan falinafsi wa man asaa fa 'alaiha. Jika seseorang, barang siapa yang beramal baik, maka itu kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, yang pasti akan kembali kepada dirinya itu. Oleh sebab itu ini kita terapkan, aplikasikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana itu caranya? Berbuat baik kepada keluarga dengan sungguh-sungguh, niatnya karena Allah. Kalau kita berbuat baik kepada keluarga, Allah akan memberikan ketenangan kepada hidup kita. Hargai istri kita, hargai anak-anak kita, sopan kepada istri kita, sopan kepada anak-anak kita. Semua itu akan membawa kebaikan kepada diri kita. Begitu juga dengan tetangga-tetangga kita. Coba berbuat baik kepada tetangga itu baik-baik. Senyum kepada tetangga. Kalau ada rezeki, kasih dia yang namanya oleh-oleh dan sebagainya. Begitu juga dengan masyarakat. Kita berbuat baik kepada masyarakat. Bergotong royong bersama-sama. Gunanya apa? Ahsantum ya muslim. Jika kamu berbuat baik, pasti kebaikan itu akan kembali kepada dirimu. Tapi jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu pasti akan kembali kepada dirimu sendiri. Barangkali sekedar pengantar sudah panjang lebarnya, ya. Pengantarnya, mohon maaf Pak Imam, lagi semangat. Karena disuruh keluar sini. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, Ibu silakan. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tentang pilar kehidupan, sama-sama kita mendengar tadi, mungkin Bapak Ibu ada yang kurang paham atau ada yang ditanyakan berkenaan dengan apa yang disampaikan atau dengan hal yang lain boleh juga. Silakan, biar suasana ini hidup, kajian kita ini tidak hanya mendengar saja tapi juga ada diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang masih sudah tafakur, tegakkan lehernya kembali untuk sama-sama kita bisa diskusi. Silakan Pak, ada yang bertanya sebelah kanan saya. Di depan semuanya, terutama yang menyandar di Lyon kan, luar biasa itu pahamnya. Kemudian yang sudah tafakur juga. Nah ini serangan kantuk luar biasa ya, subuh ini. Jadi diusahakan kita sebelum subuh mandi, biar segar badannya tuh. Ya, luar biasa gitu. Ada ibu-ibu yang bertanya di belakang, silakan Ibu. Ini suara ibu. Ya silakan. Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya terima kasih atas waktunya. Sebenarnya mau saya tanyakan di pengalaman tadi. Saya pernah sholat di suatu masjid. Jadi kondisi nama masjidnya. Mendengar maju sikit deh. Dengar. Tinggal muda itu. Maju sedikit, biar dengar suaranya. Ya, silakan. Jadi pernah sholat di suatu masjid. Terus disebutkan nama masjidnya. Terus sapnya itu tanggung. Saya udah masuk situ, cuma muat kira-kira setengah orang aja untuk yang berikutnya. Terus ada teman memaksa masuk. Sebenarnya itu udah nggak muat lagi orang. Udah dinding dan sebelah itu udah. Jadi karena merasa tidak nyaman, saya mundur.
Kita kan sholat itu pengen nyaman. Ya, kalau nggak nyaman, gimana kita mau tenang? Sebenarnya kan udah nggak muat lagi itu orang itu. Dipaksa masuk sama orang itu. Mungkin tujuannya baik untuk merapatkan mungkin. Tapi sewaktu saya mau masuk, saya lihat ini cuma satu orang aja lagi. Kalau masuk satu orang lagi, otomatis nggak muat ini. Sama sekawan tadi entah nggak tahu siapa, agak besar juga orangnya. Mungkin kalau perlu bisa lah mungkin. Masuk, kaki geser. Saya merasa pas sholat itu kok. Pertanyaannya tidak paham tuh. Nah, sikap saya seperti itu apakah salah? Jadi saya mundur ke belakang itu, sikap saya seperti itu apakah salah? Apakah harus saya bertahan di situ dengan keadaan sholat saya tidak nyaman tadi? Ya, mohon penjelasan Pak Ustaz. Ini masalah fikih ibadah ya. Kalau tadi kita kajiannya adalah masalah akidah. Jadi masalah sholat ini itu terkait dengan masalah sholat. Ketentuan sholat itu adalah bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Jadi selagi bahu dengan bahu itu rapat, ya, kaki mengikuti bahu. Artinya ketika bahu bertemu, disitulah jarak kaki dengan kaki, bukan kaki dulu. Sebab kalau kaki dulu bisa saja bahu berdekat. Kan ada orang mencari kaki juga mau sholat, dia cari kaki orang, bukan cari kaki lagi kangkang ya itu. Kesalahpahaman atau mensunsor gitu. Nah, jadi ketentuan itu bahu dengan bahu itu. Nah, kejadian tadi itu ketika kita memperkirakan ini hanya setengah orang yang bisa masuk, ya, oke dia masuk. Lalu apa yang kita lakukan di sini? Ada dua hal. Yang pertama, mengkondisikan sholat itu rapat. Artinya ketika dia masuk di dekat kita, sempit rasanya itu, maka geser ke sana. Dipaksakan untuk geser ke sana, ke sebelah kanan pemain kalau kita kanan, kalau kita di kiri. Nah, akhirnya nanti itu akan ada penyesuaian, pengkondisian. Tentu tidak semuanya itu berdiri rapat bahu dengan bahu, pasti ada renggang. Karena kebiasaan kita masing-masing mencari renggang-renggangan, kan begitu? Ya, sebenarnya renggang-renggangan itu salah sunnahnya, harus rapat-rapatan, bahu dengan bahu. Makanya dilarang itu kita makan makanan yang menyengat, termasuk umpamanya jengkol, ajaran namanya itu. Nah, kemudian termasuk umpamanya bawang putih. Kan kalau kita apa itu jangan kok kita bercerita gosok gigi gitu. Karena apa? Hawa itu luar biasa. Sekarang kita coba makan jengkol. Kita gini bahu dengan bahu. Jarak. Kita kasih jarak. Alhamdulillah buat jengkolnya lebar. Kenapa? Jarak gitu. Jadi kembali kepada persoalan tadi. Jadi kondisikan saja. Kalau memang rasanya apa, jangan mundur dulu. Nah, kalau rokok juga begitu. Ya, karena mau rokok itu tidak semua orang suka gitu. Ya, jadi ada orang tuh berlebihan betul rokoknya. Mau kan dulu gitu kan. Nah, itu hindari kalau bisa si perokok harus betul-betul rajin itu gosok gigi. Kenapa? Karena akan rapat. Nah, makanya juga kita disuruh berharum-haruman. Tetapi Imam tadi mandilah dulu. Nah, kalau mau datang ke masjid itu harum-harum gitu. Gunanya apa? Nanti kalau kita dempet atau kita berpelukan gitu, bersalaman secara Rasulullah umpamanya gitu, pipi kanan pipi kiri gitu kan. Nah, bagaimana? Kalau kita bawa peluk gimana itu? Ya kan? Dan selain itu, oleh sebab itu kondisikan saja kita menggeser. Jadi begitu setengah dia harus paksakan. Barangkali dia sudah begitu, pasti bisa bergeser. Maka kita geser dulu. Nah, tapi kalau yang di sana itu juga nggak bisa, ayahnya bertahan pula dia nggak mau bergeser. Apa pula ini? Tak ada toleransi di dalam sahabat tadi kan? Ini tak ada ketetapan di saya. Kenapa sajadah? Dia mau mengikuti sejadahnya yang ada. Dia bawa sejadahnya ke rumah, dia tidak mau bergeser ke sejadahnya. Kalau dia bergeser ke sejadah orang lain, kan begitu kadang-kadang. Akhirnya bertahan dia dalam kekuasaan itu, sejadah kekuasaan itu. Kalau tidak mau bergeser.
Nah ini makanya mulailah kita mundur. Nggak mungkin, tidak mungkin kita bertahan dalam kondisi yang bersih-bersih seperti itu. Nah itulah kira-kira langkahnya. Jadi jangan mundur dulu langsung, berusaha dulu. Ya. Jadi kalau perang itu ibaratnya, ya berusaha dulu lah kan gitu. Jangan langsung mundur, ini bapaknya langsung mundur mengalah aja enggak. Kita usahakan dulu, geser. Kalau udah geser apa? Kalau tidak berarti harus mundur. Gitu Pak. Oke, yang lain Pak, ada satu lagi. Yuk. Banyak. Biasanya Pak Pur nih tanya, Pak Pur. Pak Pur mana? Ayo. Dia pribadi juga saya sendiri. Siap. Saya kami itu juga belajar agama pun juga terlalu ikhlas. Karena kalau kita menasihati ini sudah awal pertama, handlingnya adalah Ustaz Abdullah. Di sini berarti bagaimana Jadi Bapak harus mengambil dari ya wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bilangin aja ini perintah Allah. Jadi kalau ada hadis itu walau satu ayat sampaikan. Ya. Walaupun satu ayat sampaikan. Balighu anni walau ayat. Saya hanya dapat satu ayat, tapi satu ayat saya sampaikan. Jadi bukan saya membalik, tidak. Katakan mungkin saya bukan ustaz, tetapi ini adalah kewajiban saya sebagai muslim diperintahkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Kalau salah di situ saya benarkan menurut pandangan saya. Nah, kalau di situ itu adalah masalah, saya benarkan. Wa tawassaw bis sabr. Kalau di situ dalam keadaan tidak sabar, saya kasih tahu nasihat-nasihat kesabaran. Nah itu tugasnya karena perintah Allah, bukan karena saya dosa, enggak gitu. Jadi gitu Pak, menghadapi orang itu tidak mesti kita harus banyak hafal ayat. Karena apa? Sebenarnya balighu anni walau ayat, sampaikan walau satu ayat. Itu kewajiban masing-masing kita. Artinya masing-masing kita itu sudah mubalik sebenarnya. Cuman kami sebagai mubalik itu akan lebih detail begini. Ya, detail tidak detail itu tergantung orang menerima. Ada orang sebenarnya itu hatinya baik, nggak detail pun langsung paham dia. Pak, Bapak nggak usah ke sana sering-sering lewat itu atau masuk ke situ. Makanya dia sering di diskotik, gitu kan? Kita ingatkan begitu. Kalau orangnya itu adalah orang yang hatinya baik, mau jadi orang baik, langsung paham dia, langsung paham. Iya Pak, terima kasih Pak, Bapak sudah mengingatkan saya. Saya terima kasih betul Pak. Sebenarnya saya ke sana itu menandakan makan orang katanya, karena itu juga saya tahu, oh begitu. Tapi saya coba lah Pak, mungkin saya sembunyi-sembunyi lewat itu. Itu kalau orang yang baik. Tapi kalau orang yang tidak baik Pak, maupun Ustaz sehebat apapun, maupun imamnya sehebat apapun, tidak akan masuk Pak. Nah, jadi itu saja yang penting tugas kita untuk menyampaikan. Kalau seandainya dia salah dalam menerimanya, ya sudah. Yang penting tugas kita menyampaikan. Kalau nggak disampaikan, kita salahnya ya Pak. Dia tiap malam, umpamanya perempuan itu pulangnya tengah malam terus kan, pakai celana segini. Kita lewat di depan rumah kita. Lalu apa yang kita lakukan? Kita senyum aja gitu. Nggak bisa gitu. Dipanggil kalau boleh. Kalau perlu masuk ke komplek ini sopan sedikit. Ya di sini banyak orang Islam. Nah bagus kalau pakainya begini. Nah itu kan nggak kita menyampaikan ayat itu, tapi menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat. Biasanya kalau orang itu ada hidayah diterima gitu. Iya Pak, terima kasih Pak. Kalau yang ada hidayah, Ustaz pun Pak itu presiden punya presiden agak satu. Ini sesuai hidayah. Jadi oleh sebab itu tugas kita sampaikan terus soal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang ini. Barangkali itu yang dapat disampaikan pasti tidak lewat satu dan tidak kedua ya. Bibarakallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.